Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Widya Rizwana, NPI 1462 03 kali 233. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari algoritma dari histogram evaluation, local enhancement, serta histogram statistik. Untuk yang pertama, di sini kami menggunakan startup Hoxel Code, yang mana ini memberikan pendekatan yang relatif unik dan komprehensif untuk analisis AI, seperti gambar medis, video, dan modalitas lainnya. Saat ini kami fokus pada kondisi atau penyakit kardiometabolik paru-paru dan mata. Langsung saja, untuk yang pertama adalah histogram equalization. Untuk yang pertama di sini memanggil image-nya, kemudian variabel function P, fungsi untuk mendapatkan histogram gambar A dengan rank 0 sampai 255. Kemudian untuk mendapatkan histogram dari citra A, di sini menggunakan variabel H sama dengan inhis dalam kurung A. Lalu untuk mendapatkan probabilitas P untuk gray level 0 sampai 255 menggunakan variabel P sama dengan H per N3 dikali N4. Kemudian untuk S di sini adalah fungsi transformasi T sama dengan jumlahan P dari 0 sampai K. Lalu untuk K-nya sendiri sama dengan 0 sampai 255. Di sini variabel S sama dengan zeros. Didefinisikan dengan nilai 1 dan 256. Kemudian variabel S sama dengan function dalam kurung P. Di sini nilai S untuk K sama dengan 0 sampai 255 dikalikan dengan gray level tertinggi L kurangi 1. Lalu untuk mendapatkan nilai gray level antara 0 sampai L-1 adalah dengan cara menggunakan variabel R sama dengan round S kali kurung buka N1 dikurangi 1 kurung tutup. Kemudian proses transformasi dari gray level gambar input ke gray level hasil equalization menggunakan variabel A double dalam kurung A, kemudian variabel P zeros N3 N4. Sini ada perulangan. Kemudian di sini ada semacam untuk menampilkan gambar olahan equalized image dan grafik equalized image. Di sini sama, yaitu menampilkan original image dan grafik original image. Untuk outputnya, untuk figur nomor 1 adalah original image dari gambaran paru-paru. Lalu di sini grafik original image dari gambaran paru-paru di sini. Ini adalah grafiknya. Kemudian untuk yang berikutnya olahan equalizer image. Lalu di sini grafik dari equalizer image. Untuk yang kedua adalah local enhancement. Pertama ini untuk read image. Kemudian variabel insub di mana menentukan area subcitra dengan improv. Kemudian variabel rect koordinat rectangle area subcitra. Lalu untuk menentukan batas bawah baris subcitra dengan menggunakan variabel RBB. Kemudian untuk
menentukan batas atas baris subcitra menggunakan variabel RBA, lalu kemudian batas bawah kolom subcitra menggunakan variabel CBB. Kemudian metode yang berikutnya menentukan batas bawah kolom subcitra dengan menggunakan variabel CBA. Lalu untuk citra output mula sama dengan citra input menggunakan variabel G sama dengan 1, kemudian melakukan histogram equalization pada subcitra, di mana variabel G sama dengan his equalization, kurung buka sub, kurung tutup. Kemudian setelah melakukan histogram equalization pada subcitra, di sini mengirimkan hasil histogram equalization pada citra output pada area subcitra. Figure show di sini berfungsi untuk menampilkan hasilnya. Untuk yang local engagement, inputnya seperti ini. Lalu setelah di crop akan jadi seperti ini. Kemudian di sini grafik equalizer dari crop-cropan olahan tadi. Kemudian ada variabel function S, fungsi untuk menghitung standar deviasi global. Lalu variabel MO sama dengan global mean, kurung buka A, MN, size A. Di sini untuk baris dan kolom citra A. Lalu ini di mana kemungkinan setiap keabuan. Lalu variabel P adalah probabilitas kemungkinan keabuan. Kemudian untuk variabel R didefinisikan sebagai nilai keabuan 0 sampai 255. Lalu variabel S adalah menghitung standar deviasi. Untuk yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Heriana, NBI 14620.077. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang histogram statistik, global mean, dan historical mean. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu histogram statistik. Histogram statistik terdapat beberapa parameter, yaitu A, K0, K1, K2, E, dan D. Untuk fungsi G-nya yaitu sama dengan histogram statistik. Di sini A sebagai nilai citra input, K0, K1, K2 sebagai konstanta, dan D sebagai ukuran jendela ketetanggaan atau D dikali D. Untuk MG-nya sendiri, sebagai fungsi untuk memanggil mean global, untuk menghitung mean global dengan memasukkan A sebagai nilai citra input. Kemudian untuk menghitung global deviasi dengan memasukkan nilai A sebagai nilai citra input juga. Kemudian untuk mencari jarak tepi citra sendiri menggunakan rumus jarak sama dengan D-1 dibagi 2 untuk mencari jarak tepi citra. Untuk D sendiri yaitu ukuran jendela ketetanggaan dikurangi 1. Kemudian G sama dengan A. A sendiri yaitu citra output mula-mula. Kemudian mencari kolom citra A menggunakan rumus M dikali N sama dengan size A untuk mencari ukuran baris kolom citra A.
Nah, kemudian di sini kita bisa melakukan looping, yaitu terdapat looping peringkat. Terdapat subcitra di setiap ketetanggaan. ML sendiri yaitu global main sub untuk menghitung main lokal subcitra. Kemudian terdapat global deviasi sub yang terdapat syarat-syarat. Kemudian untuk yang global min yaitu membuat fungsi M. Fungsi M sendiri lalu ada global min yang mempunyai parameter A untuk mencari baris dan kolom, dan mencari jumlah untuk menghitung nilai min global. Untuk mencari baris dan kolom sendiri yaitu M, N sama dengan size A dengan H sama dengan imhis untuk mencari jumlah kemunculan keabuan, dan probabilitas keabuan yaitu dengan P sama dengan H. Untuk nilai keabuan sendiri yaitu thin space antara 0, 255 sampai 256. Untuk cara menghitung min sendiri yaitu dengan mengkaitkan R atau lean space dikalikan dengan P yaitu probabilitas. Setelah membuat beberapa fungsi, kita bisa panggil di hismain. Untuk IMG sendiri, di sini yaitu sebagai variabel citra untuk membaca variabel citranya. Di sini saya menggunakan variabel jantung sebagai citranya. Setelah itu bisa kita panggil histogram statistiknya, bisa kita run. Ini untuk hasil run yang tadi sudah saya run. Untuk kesimpulan dari analisa sendiri yaitu terhadap hasil implementasi nomor 2 untuk semua citra input menggunakan metode yang paling sesuai adalah dengan implementasi histogram equalization. Mengapa menggunakan histogram equalization? Karena proses di mana penyebaran nilai tingkat keabuan citra itu dibuat rata. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.